Guys, untuk menjadi anggota pasukan khusus TNI AD itu menjadi kebanggaan setiap prajurit TNI AD, guys. Tapi bukan semua bisa yang terpilih untuk menjadi pasukan Kopassus, kerana ada satu, iaitu tahap pendidikan akhir yang digelar Minggu Neraka. Bagaimanakah beratnya latihan itu, guys? Ayo kita simak video ini. Brozul Channel. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu meresenkan satu lagi video daripada channel, iaitu Siap Update. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan juga anda kepada iaitu channel Siap Update. Okey, judul yang kita mahu resenkan katanya adalah iaitu Minggu Neraka. Wow, pendidikan Kopassus paling mengerikan di Nusa Kambangan. Wow, ini adalah katanya untuk seleksi yang terakhir itu harusnya di Nusa Kambangan itulah yang paling mengerikan, sehingga katanya itu dikenal sebagai iaitu Minggu Neraka oleh mana-mana mereka iaitu daripada TNI AD ini untuk menjalani latihan akhir untuk menjadi seorang pasukan Kopassus. Mereka sangat takut dengan Minggu Neraka ini, guys, kerana bayangkan daripada 6,400 orang yang datang ataupun yang sudah diseleksi untuk terpilih menjadi sebahagian pasukan Kopassus, hanya yang menjadi berkurangan hingga menjadi 2,500 orang malahan di situ, sehingga ada sekitar 3,900 prajurit yang tidak lulus untuk menjadi pasukan Kopassus itu, guys. Guys, bagaimana videonya, bagaimana latihan yang sangat berat itu, guys? Saya pun sudah penasaran. Mari kita sama-sama simak video ini. Pendidikan Kopassus paling mengerikan di Nusa Kambangan. Paling mengerikan di Nusa Kambangan, ya. Menjadi itu tempatnya. Anggota Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit TNI Angkatan Darat. Bangga menjadi anggota Kopassus TNI Angkatan Darat karena untuk masuk harus melewati seleksi yang sangat berat. Tidak semua prajurit TNI Angkatan Darat bisa masuk Kopassus. Ya, itu yang seperti saya katakan tadi, ya. Tidak semua TNI AD yang bisa untuk menjadi pasukan Kopassus, ya. Memang untuk menjadi pasukan Kopassus ini bukan calang-calang orang, guys, ya. Saya pun takut bila dengar bagaimana untuk menjadi pasukan Kopassus ni. Buktinya dalam sebuah seleksi, calon prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang. Sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus. Setelah lulus, calon komando Kopassus lebih ramai yang tidak lulus akan mengikuti serangkaian pelatihan yang tidak mudah, mendaki gunung, menjelajah hutan, hingga berenang menyeberangi Nusa Kambangan. Tahap akhir pendidikan Komando Kopassus di Nusa Kambangan itulah game pun yang ada paling Kopassus, mengerikan, sehingga dikenal Minggu Neraka. Minggu Seperti Neraka? inilah beratnya seleksi untuk menjadi prajurit Komando Pasukan Khusus. Yang terakhir itu adalah disebutkan Minggu Neraka tu, itu yang sangat mengerunkan tu. Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia. Kemampuan khusus punya, ya, yang Kopassus dimiliki anggota Kopassus antara lain bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, ini peluru betul tepi dia tu, dan anti teror. Takutnya. Diketahui dalam sejarah Kopassus, Kesatuan Baret ini Merah yang saya TNI tak boleh Angkatan buat Darat ni. ini pernah melakukan seleksi ulang hingga membuat lebih dari 3.000 prajuritnya dinyatakan tidak lulus. Dilansir dari buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hindro Subroto. Saat itu Kopassus memang tengah melakukan perampingan organisasi besar-besaran, sehingga diadakan seleksi yang berat. Seleksi yang berat itu membuat prajurit Kopassus yang awalnya 6.400 orang berkurang menjadi 2.500 orang. Sehingga ada sekitar 3.900 prajurit yang tidak lulus.
Prajurit Kopassus, Sintong Panjaitan, bercerita betapa beratnya seleksi saat itu. Diadakan di Sukabumi, menilai kemampuan fisik, mental, dan kecerdasan para prajurit Kopassus. Di antara kegiatan latihan itu, harus menyeberangi berbagai jurang untuk latihan fisik dan mental. Kurang waktu untuk tidur dan istirahat selama 1 minggu, serta membaca peta dan situasi untuk uji kecerdasan. Tulis Hendro Subroto berdasarkan kesaksian Sintong. Dalam berbagai seksi itu, pasukan yang lulus hanya sekitar 2.500 orang. Mereka yang lulus tentu saja boleh tetap mengenakan baret merah, sedangkan yang tidak lulus akan ditempatkan ke dalam satuan baret hijau atau kostrat. Kostrat ya. Pergantian baret itu tentu saja menimbulkan protes dari mereka yang harus mengganti baret merah ke hijau. Satu bentuk protesnya adalah melepaskan sejumlah tembakan. Mereka merasa masuk TNI karena ingin menjadi anggota Kop Baret Merah dan tidak bisa menerima kenyataan harus melepaskan baret merah. Di samping sudah bersumpah setia untuk menjadi pasukan komando, tulis Hendro yang menirukan kembali kesaksian Sintong Panjaitan. Sintong pun menilai mereka yang protes melalui pelepasan tembakan memang sudah tak pantas game pun ada, di Kopassus. Tindakan itu sudah melanggar disiplin militer yang patuh dan taat pada pimpinan. Oleh karena itu, Sintong Panjaitan pun meminta polisi militer Angkatan Darat untuk menanganinya. Sintong Panjaitan, meski demikian, upacara penggantian baret pun pada akhirnya tetap dilakukan. Upacara tersebut dilakukan di Karyanggo, sekitar 23 km dari Makassar. Jom berjalan ya. Mereka yang tidak lulus ujian tersebut berdiri tegak dalam barisan. Sebelum upacara dimulai, mereka sudah memasukkan baret hijau ke dada di bagian dalam kemeja. Tulis Hendro Subroto berdasarkan pengakuan Sintong Panjaitan. Selanjutnya, terdengar aba-aba penggantian baret. Mereka serentak menunduk, mengambil baret hijau dari kemejanya, lalu mengenakan ke kepalanya dan memasukkan baret merah ke kemejanya. Menurut Sintong Panjaitan, saat itu suasana sangat mengharukan dan beberapa anggota meneteskan air mata. Sintong merasa sangat terharu menyaksikan upacara itu. Ia mencatat di antara mereka yang mengganti baret itu ada perwira berpangkat kolonel, tinggi ya pangkatnya, dan mayor. Walaupun sebenarnya mereka lebih suka tetap di baret merah. Tulis Hendro Subroto. Ya, pasti sedih ya daripada baret merah tukar kepada baret hijau ya. Masalahnya mereka itu adalah daripada ada yang berpangkat tinggi juga ya. Ngerinya pelatihan prajurit Kopassus pantas jadi pasukan elit. Tahap akhir dijuluki Minggu Neraka. Kopassus adalah pasukan elit yang mampu menangani tugas-tugas yang berat. Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus di antaranya adalah Operasi Penumpasan DI atau TII, Operasi Militer PRRI atau Permesta, Operasi Trikora, banyak operasinya, Operasi Dwikora, Penumpasan Gerakan 30 September atau PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Seroja di Timur-Timur, Operasi Pembebasan Sandera di Bandara Don Muang, Thailand, Operasi GPK tawanan, ya? di Aceh, Operasi Pembebasan Sandera di Mapenduma, Operasi Pembebasan Sandera perampok Somalia, serta berbagai operasi militer lainnya. Banyak banget lah operasi guys. Itulah harusnya orang yang benar-benar hebat untuk menjadi Kopassus ya. Menjadi anggota Kopassus merupakan kebanggaan bagi setiap pasukan TNI Angkatan Darat. Tak sembarangan tentara yang bisa bergabung dengan Kop Baret Merah. Pasalnya, untuk menjadi prajurit Kopassus bukan hal yang mudah.
Prajurit Kopassus adalah sosok pilihan yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata karena kerap mendapatkan penugasan sulit di berbagai daerah. Setiap prajurit dinyatakan lulus melewati werving atau serangkaian tes kesehatan, fisik, akademi, dan psikologi. Okey, kita sudah pun tadi mereaction daripada channel Siap Update. Katanya Minggu Neraka Pendidikan Kopassus paling mengerikan di Nusa Kambangan. Katanya di situ adalah seleksi yang kira terakhir ya guys. Di Nusa Kambangan itu bagaimana mereka menggelarkan itu adalah latihan yang Minggu Neraka ya. Bayangkan daripada 6,400 orang yang sudah diseleksi untuk menjadi pasukan Kopassus, tetapi hanya yang terpilih hanya 2,500 orang dan yang disingkirkan adalah 3,900. Bayangkan mereka dulu adalah salah seorang daripada pangkat-pangkat yang tinggi juga guys, barit merah, tetapi apabila sudah tidak terpilih mereka telah mendapat barit hijau guys, dan di situ kita lihat bagaimana kesedihan mereka daripada barit merah pergi ke barit hijau. Ya memang sangat sedih ya guys, bagaimana kita dulunya barit merah tetapi sudah diturunkan ke barit hijau. Tetapi itulah hakikatnya, kalau untuk menjadi pasukan Kopassus harus orang yang cekal, kuat mental, kuat fizikal, pantas menggunakan senjata dan banyak lagi kehebatan-kehebatan yang harus ada pada untuk menjadi seorang Kopassus itu. Bukan orang yang biasa-biasa guys. Kalau saya, janganlah guys, jangan katakan barit merah, barit hijau pun belum tentu dapat. Bukan saja barit hijau, malahan untuk menjadi TNI AD pun belum tentu saya terpilih guys. Saya ni orangnya, yalah, tahulah bagaimana ya. Kita ni bukannya semuanya kuat, tenaga yang hebat ya. Hanya orang-orang yang terpilih saja untuk menjadi TNI AD itu guys. Dan bukan saja itu, kita lihat Kopassus ini adalah pasukan yang sangat terbaik di dalam Indonesia, antara yang terbaik guys, dan malahan disegani oleh dunia. Di situ bayangkan guys, sebuah pasukan yang sangat disegani dunia, pastilah orang-orangnya harusnya orang yang hebat-hebat, bukannya orang-orang yang biasa. Begitu guys. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang menonton Brozul Channel. Okey guys, saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap guys. So, assalamualaikum. Bye bye.